Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin itu ada kantor berita atau kantor apalah namanya di situs Meton ya, yang dikirimin kepala itu ya, kalau kita sebut nanti bahaya ya. Ya kalaupun terkirim semeton ya beralasan menurut saya ya, karena kita tahu sendiri sekarang terbuka begitu ya, sekarang diungkapkan bahwa salah satu sumber dana lah atau apalah namanya di situ ke kantor berita ini dari luar negeri, yang dimana banyak orang tahu bahwa orang yang di luar negeri ini adalah tukang memperkeruh suasana lah begitu ya, bahasanya begitu. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Nanti terkuak LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia Tbk. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%? 25%. Itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private? 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan pembangunan Jaya, ada apa lagi? Jaya saya lupa, tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Bahkan kami udah tidak ada yang mengendalikan pun, kami ada prinsip pagar api, bisnis sama redaksi. Ya, saya akan bicara soal itu nantinya. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama, itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Memang MDIF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya? 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya, Kang? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macamnya. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya? Investasi, namanya juga orang investasi. Ketika udah 3-4 tahun, dia akan nagih tuh duitnya. Ini investasi saya udah bertumbuh atau tidak. Jadi duitnya nanti dikembalikan kepada mereka. Tapi dengan kalian untung. Ya, maksud saya gini, pada bagian kali itu sih oke ya. Saya ini kalau misalnya forum saya ini saya lepas ke publik juga akan begitu juga nasibnya nantinya kan. Entah siapa yang mau beli nantinya gitu kan. Tapi pada kasus yang sedang dibicarakan banyak orang, teman-teman di Tempo bisa memastikannya bahwa agenda-agenda internasional itu tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya tanya. Iya. Oke, dia punya investasi. Berhubungan dengan siapa sih? Hubungannya dengan manajemen, dengan bisnis. Bukan kan? dengan redaksi ya? Bukan dengan redaksi, jauh banget. Itu mereka harus datang ke saya untuk mempengaruhi. Dan bagaimana caranya? Tidak ada mekanismenya. Ya. Mekanisme untuk mempengaruhi saya. Bahkan kalaupun saya terpengaruh sebagai wakil pemimpin redaksi, saya akan datang ke rapat. Apa enggak dipanggang nih sama anak-anak ini? Cuma 200 wartawan. Oh, pemimpin redaksinya tuh terpengaruh misalnya gitu. Kalaupun ada mekanismenya. Dan ini tidak ada mekanismenya. Satu. Kedua, dia hanya 4%, 4-5%. Minoritas banget. Bagaimana dia masuk ke situ? Terlalu kecil untuk melakukan agenda-agenda setting itu ya. Dan kami ketika kemudian
ada orang-orang bahkan di internal yang mencoba untuk membawa agendanya sendiri. Dirujak di dalam. Kami itu sudah beberapa kali demonstrasi loh di dalam, nggak keluar, hanya di dalam. Saya tahu Kak. Ya, apa tahu, ya kan? Ketua Dewan Karyawan namanya Husein Abri Dongoran. Ya sebelumnya saya. Ya kami ya enggak, ketika kemudian kami menilai bahkan direksi sekalipun. Ketika kami menilai direksi ini kok cawe-cawe ya pada urusan berita ya. Oh, itu demo itu kami. Itu sudah berapa kali. Tapi bro, ini saya harus buka loh, kan kalian kan suka belak-belakan ya. Beberapa, ya memang sudah di luar sih. Tapi beberapa orang mantan pejabat Anda itu tampaknya ketika tidak lagi di Tempo ya. Itu tiba-tiba bermesraan dengan skala yang sangat berat dengan banyak pengambil kebijakan. Itu tidak jadi bias nantinya Anda ketika dia datang lah misalnya. Ya mereka pun masih, kita punya satu grup misalnya dengan Mas Wahyu misalnya, Mas Wahyu Muryadi, dia mantan pemimpin redaksi Tempo yang kemudian jadi staf ahli Menteri KKP. Ya Mas Wahyu karena satu grup dia kasih info-info, tapi apa kita telan semua? Ya enggak lah. Jangankan Mas Wahyu, pendirinya pun Gunawan Rahmat coba-coba waktu itu mengkritik kita ya soal pemberitaan Jokowi, Ahok dan lain-lain. Ya kami tetap jalan terus. Lu pemilik iya, tapi kemudian yang menjalankan ini kan komisaris kami, bro. Pemilik dia cuma 0, berapa persen. Ya pendiri lah ya, pendiri ya. Tapi kami tetap konsisten walaupun kemudian Mas GM punya sikap politiknya, tapi kami menilai temuan kami nggak seperti itu. Ya sudah, kami tetap tidak terpengaruh dan kami beritakan. Ya itu ya keterangan dari teman-teman dari Tempo ya. Harus kita percaya lah. Kalaupun memang banyak sekali keterangan yang ambigu begitu menurut saya ya. Kenapa mungkin masyarakat atau negara sekarang mengindikasikan ada keterlibatan begitu ya orang luar? Karena kalau kita lihat dalam postingan-postingan yang hampir sama, ada postingan yang di sana begitu ya. Terus agak-agak agak-agak bikin rusuh begitu. Kalau memang independen begitu ya. Atau memang mungkin ya kalau tidak ada yang berita yang menyimpang dari faktanya ya tidak seru begitu ya. Jadi harus ada agak-agak nyerepet, harus ada begitu. Tapi tidak segini juga begitu. Kapan sih bagaimana kita kemas berita itu menceritakan tentang fakta kita kemas sehingga berita itu boom begitu ya. Tapi udahlah semeton ya. Ya kenyataan yang terjadi sekarang ini memang banyak sekali sih spekulasi mengarah kemana begitu tentang dikirimkannya majalah atau redaksi atau perusahaan apalah di situ kepala temannya Sunggokong begitu ya. Yang ini menjadi perhatian publik juga. Tapi intinya kita belum tahu semeton ya. Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying, ya, atau datang ke Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Itu apa? Jurnalisme dikorupsi atau apa? Jadi yang terakhir itu menurut saya insinuatif terhadap PSI, insinuatif terhadap Pak Jokowi, insinuatif terhadap Bang Jeffrey Giovanni mungkin, insinuatif terhadap Budiman Sujatmiko, terhadap aktivis-aktivis yang mendukung Prabowo, ya, menurut saya itu sudah sampai pada jurnalisme kebencian. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan Tempo, di framing sebagai penjahat. Anda siapa? Kemarin Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP, itu juga sudah ngomong bahwa PDIP mengarah pada mendukung pemerintah. Itu ada di koran Tempo, bisa dibaca juga beritanya. Itu. Berarti bergabungnya PDIP ke pemerintah yang tadi Mas Pram bilang hampir pasti, berarti menggugurkan isu bahwa Mas Pram dibayar oleh PDIP ya. Ya ada isu seperti itu.
bocor halus Tempo dibayar sama PDI nih, Mas Pram nih dibayar mulu nih PDIP. Emang dibayar berapa sih Mas Pram? Banyak banget. Ya udah lah, kalau soal itu udah kenyang lah ya, gitu. Juga teman-teman di Tempo gitu ya, bahwa kami dibayar ini, dibayar anu gitu. Ya dulu dari 2014 juga disebutin kubunya Prabowo bilang kami tuh pendukung Jokowi gitu, partisan dan lain gitu. Enggak ya rasanya ya, 2019 itu juga demikian gitu. Toh dalam perjalanannya kami tetap mengkritisi atau sering mengajukan kritik pada pemerintah. Jadi kalau kemudian dibayar enggak lah gitu loh. Tapi menarik nih kalau kemudian ada informasi bayaran, coba aja DM gitu kan. Nanti biar kami telusuri juga tuh bener nggak tuh ada bayaran itu gitu kan. Media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengarah kuat pada media Tempo, yang dalam kinerja jurnalistiknya sangat syarat kepentingan, serta selalu berdampak pada perpecahan dalam dimensi sosial politik bangsa Indonesia. Lawan aja dulu. Jadi ceritanya ada sebuah kantor media dikirimin paket yang isinya kepala cupatkai. Terus kemarin dapat kiriman paket lagi yang isinya tikus. Yang jadi pertanyaan besarnya, ini beneran sebuah teror atau cuma drama? Kalau ternyata kantor media ini beneran diteror, gue yakin semua orang juga nggak setuju sama aksi teror kayak gini. Dan kita semua harus dukung pihak berwajib buat usut tuntas kasus ini. Biar kepolisian selidiki mulai dari rekaman CCTV di kantor media tersebut, SOP penerimaan barang atau paket di sana gimana, sampai benar-benar ditemukan petunjuk siapa yang ngirim teror ini. Tapi kalau ternyata ini semua cuma drama, apalagi kalau tujuannya cuma buat dapat simpati publik doang, ya berarti emang caper aja. Kalau gue secara objektif ya, kebebasan pers di Indonesia itu masih kuat banget. Karena kantor media yang tadi kita omongin kan isinya selalu bertentangan sama pemerintah. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat, dari dulu kantor media ini juga udah ditutup paksa bos. Website-nya diblokir, sosial medianya disuspend, gampang banget pemerintah buat ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Medianya masih ada, wartawannya abis ngirimin kepala cepat kayak juga masih hahaha posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau
kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak tertentu? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya, jadi segitu teman-teman videonya ya. Sekali lagi mudah-mudahan sih tidak ada kata-kata dalam komenan saya mengatakan bahwa ini buzzer dan sebagainya. Kita seimbangkanlah beritanya ya, biar tapi intinya bahwa saya tidak terima ketika negara ini lagi membaik-baiknya dikacau begitu ya, dengan ulah-ulah segelintir orang yang tidak tahu arti pergerakannya itu apa ya, hanya ikut-ikutan ya, niatnya ingin memperkeruh suasana. Nanti disenggol dikit nangis, disenggol dikit oh ini melanggar hak asasi manusia gitu kan. Anak-anak Gen Z sekarang biasanya sih seperti itu. Tapi banyak juga anak-anak Gen Z yang cerdas juga di situ menyikapi permasalahan ini ya. Berarti yang anak Gen Z yang agak-agak bagaimana itu mungkin anak Gen Z yang perlu diajar lah ya. Karena sekarang anak Gen Z ini dengan keterbukaan informasi banyak juga di situ yang tahu, analisanya pintar juga begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.